Halo guys, selamat sore. Halo. Kembali lagi di acara live Interniscare bersama Hidup Sehat bersama dengan Dr. Anissa. Salam Cari dokter. Di sini tema kali ini Dr. Anissa tuh akan menjelaskan tentang gangguan tidur. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung serahkan kepada Dr. Anissa. Sore ini saya akan membawakan mengenai penyakit atau mungkin sedikit gangguan atau fungsional dari tidur. Seperti teman-teman ketahui, gimana kalau kita kurang tidur, baik kuantitas maupun kualitasnya, tentu akan mengganggu produktivitas kita di saat-saat yang kita aktif bekerja di siang harinya. Nah, jadi gangguan tidur ini sangat penting. Beberapa gangguan tidur yang bisa kita temui, misalnya yaitu gangguan tidur yang sulit jatuh ke fase tidur, ya, yang kita sebut sebagai insomnia, kemudian sindrom restless atau sindrom kaki yang gelisah, dan narkolepsi, dan sindrom sleep apnea, atau yaitu kita tidak bisa bernafas dengan baik, ya, atau sedikit tidak bernafas saat sedang tidur. Nah, ada juga adalah narkolepsi. Gangguan tidur ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita kalau kita kurang untuk kualitas tidurnya, sehingga harus kita perhatikan. Nah, kemudian ada juga nih teman-teman, kalau misalnya sedang tidur itu kakinya goyang-goyang atau gerak-gerak, itu kita sebut sebagai restless leg syndrome. Rest itu artinya istirahat, ya. Restless berarti dia nggak bisa istirahat kakinya, dia goyang-goyang terus. Leg syndrome, leg adalah kaki dan sindromnya itu terjadi saat sedang tidur. Nah, ini juga akan mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kalau akibat restless leg syndrome ini menjadi kualitas tidurnya terganggu. Nah, kemudian apa saja? Sebenarnya banyak sekali gangguan tidur yang bisa ditemui, ya. Ada lebih dari 80 jenis gangguan tidur. Apa dampaknya sehingga kualitasnya bisa terganggu, dan apa saja yang bisa kita sebagai pertanyaan, apakah tidur kita ini berkualitas atau tidak, ya. Satu, seberapa baik kualitas tidur Anda. Kemudian, kapan Anda tertidur, apakah terlalu malam atau sulit untuk tertidur, dan apakah bisa tetap tertidur, maksudnya terbangun-bangun tidak saat tidur, dan berapa banyak tidur dan terjaga yang bisa Anda alami selama tidur sepanjang malam, ya. Jadi kalau bangun tidur itu sampai berapa kali sepanjang malam, ya. Kemudian setiap orang bisa mengalami masalah tersebut. Apa kategori utama dari gangguan tidur, ya? Terdapat dari internasional sleep disorder, ya. Dari ini adalah insomnia, adalah jika Anda mengalami kesulitan jatuh dan tertidur, ya, itu adalah insomnia. Jadi jatuh tidur maksudnya untuk masuk ke dalam fase tidur sulit, ya. Kemudian ada yang disebut juga sleep apnea, atau apnea itu artinya tidak bernafas, jadi lupa bernafas saat tidur. Ternyata kita bisa lupa bernafas saat tidur, yang kita sebut sebagai sleep apnea. Nah, ini adalah gangguan pernafasan yang terkait tidur. Pernafasan kita bisa berubah saat kita tidur. Yang bahayanya, hal ini bisa kita tidak sadari dan mengganggu kesehatan kita, ya. Kalau misalnya tidurnya udah berdua, mungkin bisa dikasih tahu oleh pasangan kita atau mungkin kerabat yang mungkin menyadari, kok tidak tidur, tidak bernafas saat tidur. Tapi sayangnya kalau tidak disadari, maka akan mengakibatkan efek jangka panjang yang cukup berbahaya karena kurangnya aliran oksigen ke otak saat tidur dan lupa bernafas atau sleep apnea ini. Kemudian adalah kategori gangguan hipersomnolen sentral. Artinya hipersomnolen tidurnya kebanyakan, sentral artinya memang prosesnya di intrakranial atau di otak kita, sehingga sulit merasa fokus atau terjaga pada saat siang hari. Dan ada lagi adalah gangguan tidur dan bangun dengan ritme sirkadian. Jadi waktu Anda untuk tidur dan bangun itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kemudian ada gangguan tidur yang disebut sebagai parasomnia. Apa itu? Jadi saat sedang tidur, para artinya adalah
tidak seperti biasanya atau di luar dari kebiasaan. Sehingga harusnya kalau orang tidur itu harusnya tertidur, nah dia bisa bangun, dia berjalan, mungkin pernah lihat di film ya, sleepwalking ya. Jadi saat tidur dia malah bisa sambil bicara atau makan, tapi sebenarnya orang itu tertidur. Nah, fenomena ini disebut sebagai parasomnia. Ada juga gangguan gerakan terkait tidur ya, yang tadi dikatakan sebagai restless leg syndrome, yaitu gerakan fisik, dalam hal ini kaki misalnya, atau dorongan untuk bergerak yang membuat Anda sulit tertidur atau tetap tertidur, jadi terbangun-bangun. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak sih waktu tidur yang dibutuhkan oleh kita? Setiap orang butuh tidur, itu adalah bagian penting dari apa yang membuat tubuh kita berfungsi. Kemudian sel-sel tubuh kita dapat mengalami regenerasi ya, yang pertumbuhannya akan kembali regenerasinya saat kita tidur dengan baik, dan metabolisme juga akan lebih baik dan untuk peremajaan sel-sel kita. Jadi orang yang kurang tidur juga bisa cepat tua ya. Nah, sehingga jumlah tidur yang Anda butuhkan lebih banyak atau lebih sedikit daripada orang lain. Jadi ada sedikit variasi tapi tidak terlalu banyak. Sehingga para ahli merekomendasikan orang dewasa untuk tidur 7 hingga 9 jam per malam. Jangan kurang dari 7 jam, dan jika lebih dari 9 jam juga kurang sehat ya, atau kurang baik untuk kesehatan. Nah, angka 7 hingga 9 ini juga untuk tiap orang sangat relatif. Mungkin kita punya teman atau saudara yang pada 7 jam sudah cukup, sudah cukup kualitas tidurnya sehingga dia bisa aktivitas mental dan fisik yang sehat. Tapi pada beberapa orang mungkin 7 jam kurang sehingga membutuhkan 7,5, 8 atau 8,5 jam, bahkan 9 jam untuk dapat berfungsi secara baik mental dan fisiknya, karena tidurnya cukup waktu dan kualitasnya. Sehingga waktu tidur optimal bervariasi juga berdasarkan usia. Ya, tadi kalau dewasa 7 sampai 9 jam, pada anak dan remaja tentu membutuhkan lebih banyak tidur dari orang dewasa. Ada juga beberapa pendapat para ahli yang menyatakan bahwa orang yang berusia lebih dari 60 atau 65 tahun mungkin kebutuhan tidurnya menurun menjadi kurang dari 6 jam. Nah, seberapa umum gangguan tidur? Ternyata semakin banyak gangguan tidur, apalagi saat ini saya temui banyak di praktek saya bahwa banyak pasien datang dengan gangguan tidur yang disebabkan berbagai faktor seperti psikis, fisik, atau ansietas ya, dari segi psikologi atau psikisnya. Kemudian juga mungkin sekarang banyaknya penggunaan media sosial atau alat elektronik yang merangsang otak untuk tetap terjaga dan membuat sulit untuk jatuh tidur. Nah, apa saja penyebab gangguan tidur? Gejala kondisi medis seperti penyakit jantung, asma, nyeri, atau kondisi saraf bisa menyebabkan gangguan tidur ya. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya, ada pertanyaan atau tidak nih? Nah, kalau misalnya mimpi buruk, kita kan kadang suka tidur tuh mimpi buruk tuh, Dok. Iya. Misalnya mimpi buruk. Nah, mimpi buruk tuh termasuk dari gangguan tidur nggak sih, Dok? Ya, pertanyaannya sangat baik ya. Tadi kita ketahui bahwa ada hampir 80 lebih dari gangguan tidur. Mimpi buruk masuk ke dalam night terrors ya. Ya, jadi dia merasa seperti terteror atau adanya mimpi yang buruk yang membuat tidak tenang atau rasa takut. Nah, sehingga membangunkan dari tidurnya, dan kalau tidurnya kurang tentu akan mengganggu kualitas hidupnya. Nah, tergantung kalau night terrorsnya ini sering terjadi berulang konsisten, mungkin ada masalah dalam psikologisnya atau mungkin ada stres ya. Kondisi psikis seseorang akan menentukan juga untuk kejiwaannya untuk tidur, untuk ketenangan tidur ya, karena memang terkait dengan alam bawah sadar juga. Masuk ke dalam tipe-tipe dari gangguan tidur atau sleep disorder ya. Apa yang paling sering adalah tadi chronic insomnia ya. Yang paling sering kita balik lagi ya, yaitu kita akan bahas 7 ya. 7
gangguan dari 80 itu kita akan ambil 7 yang paling sering untuk mengalami tipe-tipe dari gangguan tidur. Satu adalah insomnia kronik. Insomnia kronik kalau kita susah untuk tidur atau udah tidur tapi kebangun-bangun ya, pada hampir setiap malam. Jadi sebagian besar, misalnya 1 minggu ada 7 hari, hampir lebih dari setengahnya, mungkin 4 malam atau lebih mengalami gangguan untuk tidur, atau kalau tidur terbangun-bangun ya, yang terjadi minimal 3 bulan ya, dan ada gangguan setelah pagi hari atau siang harinya, jadi merasa lelah atau irritable, jadi secara emosional juga tidak stabil atau gampang emosional atau gampang tersinggung atau gampang marah. Nah, sehingga mengakibatkan ada gangguan dari fisik dan mental orang tersebut. Ya, kita bisa bayangkan ya kalau orang sulit tidur atau kebangun-bangun ya pada hampir setiap hari atau mungkin lebih dari 50% ya. Jadi misalnya 1 minggu 7 hari, 4 hari atau lebih itu tidurnya nggak enak, pasti orang itu akan merasa mengantuk, kemudian mudah emosi. Kemudian kedua adalah obstructive sleep apnea yang kita sebut sebagai OSA ya. Kalau tipe yang kedua ini adalah mengalami snoring atau mengorok ya, sehingga lagi tidur itu juga ada fase tidak bernafas ya. Jadi ada fase apnunya. Apnu adalah tidak bernafas saat sedang tidur. Jadi ada fase tidak bernafas, misalnya awalnya mengorok, tahu-tahu tidak ngambil nafas lagi untuk beberapa detik, baru bernafas lagi. Itu kita sebut sebagai obstructive sleep apnea. Kenapa dibilang obstruktif? Karena kita takut ada hambatan jalan nafas sehingga aliran oksigen juga terganggu, yang dikatakan bahwa OSA atau obstructive sleep apnea ini meningkatkan risiko untuk terjadinya stroke. Salah satu penelitian mengatakan demikian. Tipe yang ketiga tadi kita udah bahas adalah RLS, yaitu restless leg syndrome ya. Jadi pengennya kakinya goyang-goyang terus saat sedang tidur. Tipe yang keempat adalah narkolepsi. Kita lagi ngomong nih, tahu-tahu jatuh tidur gitu ya. Mungkin ini ada di film-film, cuman memang tidak terlalu sering ya. Jadi kita nggak bisa ngatur kapan kita mau tidur, kapan kita bangun, dan berapa lama kita tertidur. Sehingga bahaya juga nih kalau lagi nyetir mobil tahu-tahu tidur ya. Nah, kemudian adalah tipe yang kelima, shift work sleep disorder. Jadi memiliki gangguan atau masalah untuk tertidur dan tetap tertidur, dan tapi merasa mengantuk pada waktu-waktu yang pengennya justru nggak tidur. Jadi kalau siang kerja dia malah mengantuk, malam mau tidur malah dia nggak bisa tidur ya, jadi terbalik. Kemudian kelainan yang keenam, tipe yang keenam adalah delayed sleep phase syndrome, artinya terlambat. Jadi udah 2 jam nih ditunggu-tunggu tapi nggak bisa tidur. Udah pengen tidur dari jam 9, jam 10 sampai jam 12 nggak bisa tidur. Tapi setelah tidur nggak bisa bangun, jadi terlambat untuk beraktivitas di pagi harinya, misalnya mau sekolah atau bekerja. Dan tipe ketujuh yang kita bahas terakhir adalah REM sleep behavior disorder ya, yaitu adalah REM itu adalah rapid eye movement, salah satu fase saat kita tidur. Nah, saat tidur tersebut mengalami yang seperti hampir terpengaruh oleh mimpi itu, jadi bergerak-gerak, gelisah, dan tidak tenang saat sedang fase REM atau sedang mimpi tersebut. Jadi gelisahlah mimpi. Nah, kalau memang itu sering sekali terjadi, most of the days dan lebih dari 3 bulan, dan mengganggu fisik ataupun emosi, maka bisa dimasukkan ke dalam kategori sleep disorder atau gangguan tidur. Nah, sekarang kita
masuk lagi ke dalam slide berikutnya. Sudah ada pertanyaan atau belum? Itu tentang gimana sih dok tipsnya tuh biar cepet tidur gitu, ke hal-hal yang apa yang harus dilakuin itu biar cepet tidur. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk cepat tertidur, walau harus dicari penyebab sulit tidurnya apa ya. Salah satunya dengan meditasi, relaksasi ya. Kalau ada ansietas maka stress management, stress control bisa dibantu juga dengan relaksasi seperti yoga, mengatur latihan pernapasan, dan mencari penyebab-penyebab, karena kita akan masuk ke dalam slide berikutnya apakah penyebab gangguan tidur, sehingga kalau kita sudah mengetahui penyebabnya akan mendapatkan clue atau petunjuk bagaimana untuk menanganinya. Jadi harus dikasih tahu penyebabnya dulu dari gangguan tidur itu, baru kita tahu ya cara mengatasinya. Ya, sebaiknya dimasukkan dulu kategori gangguan tidurnya yang mana, kemudian dicari penyebabnya sehingga bisa dicari dan diterapi untuk menangani sleep disorder atau gangguannya. Kemudian kita masuk kepada slide symptom and causes. Jadi gejala dan penyebab dari gangguan tidur atau sleep disorder ini. Ya, jadi gejala dan tanda dari gangguan tidur bisa mencakup adalah sulit untuk tertidur lebih dari 30 menit. Ya, jadi harusnya kalau kita yang normal dalam 30 menit itu udah bisa tidur. Ya, kedua adalah masalah untuk tetap tidur kalau kita sudah jatuh tertidur ya, jadi kebangun terus nggak bisa tidur lagi. Nah, ini banyak dialami oleh orang dan tidak disadari bahwa ini merupakan gangguan tidur. Jadi kalau dia kebangun, dia udah tidur tapi dok saya cepat kebangun dan sulit tidur lagi. Kemudian apalagi gejala yang harus diwaspadai ya, tadi ingatkan kalau ada teman atau saudara kita yang udah 30 menit nih nggak bisa tidur juga, atau tidur tapi kebangun terus nggak bisa tidur lagi. Kemudian ada saat tidur mengalami snoring atau mengorok tadi. Kemudian seperti gasping itu seperti hunger for air, jadi kayak sesak atau seperti tersedak ya, lagi tidur nih. Nah, ini juga hati-hati merupakan gangguan tidur. Kemudian merasa saat sedang tidur merasa seperti ingin gerak-gerak saat sedang tidur, kemudian akhirnya gerak-gerak terus. Nah, ini juga harus diperhatikan. Dan perasaan ada juga merasa tidak bisa bergerak saat terbangun. Dia udah bangun dari tidur merasa sulit terbangun. Nah, ini juga harus diperhatikan sebagai salah satu gejala adanya sleeping disorder atau gangguan tidur. Kemudian kalau siangnya bagaimana? Itu tadi kan kalau sedang tidur. Kalau ada gak gejala gangguan tidur yang kita lihatnya saat tidak tidur tapi saat siang harinya. Nah, ada gejala dan tanda yang kita bisa sebagai indikator atau indikasi jangan-jangan malamnya orang ini tidurnya ada gangguan. Misalnya orang tersebut ngantuk aja ya, daytime sleepiness. Jadi harusnya siang-siang dia nggak ngantuk, ini malah mengantuk, sehingga jadi sering ingin tidur di siang hari atau bahkan terjatuh tertidur saat sedang melakukan kegiatan di siang hari. Kemudian adanya perubahan tingkah laku, susah fokus, diajak ngomong nggak fokus, belajar bacanya nggak fokus. Nah, ini coba tanya dulu ada gangguan tidur atau tidak. Terus gimana sih tahu-tahu kamu punya teman gampang berubah moodnya mendadak, kemudian suka marah-marah ya, gampang tersinggung. Tanya dulu, kamu tidurnya bagaimana tadi malam? Jangan-jangan udah 3 bulan tidurnya nggak bagus, sehingga perubahan mood changes atau gangguan mood gara-gara adanya gangguan tidur. Nah, kemudian di sekolah atau di kerjaan, kok kalau ada janji apa-apa kok suka ketinggalan atau tidak bisa melakukan manage time seperti yang
satu lagi yang penting adalah gampang jatuh atau misalnya tertidur saat menyetir, terjadi kecelakaan. Ya, ini juga ada dialami seorang pekerja yang bolak-balik nabrak, ternyata walaupun hanya less than 1 second, jadi kurang dari 1 detik, dia jatuh tertidur saat dia menyetir. Nah, akhirnya sering mengalami accident, kecelakaan ya, atau dia lagi jalan suka terjatuh, namun mungkin dianggap enteng sehingga tidak terdeteksi bahwa itu adalah salah satu gejala pada siang hari yang disebabkan oleh gangguan tidur pada malam harinya. Begitu. Ini ada yang bertanya nih dok, dalam live. Katanya cara mengatasi sleep apnea tuh bagaimana dok? Iya, oke. Nanti kita akan lebih masuk pada penyebab-penyebabnya. Jadi sleep apnea juga mengalami berbagai penyebab. Salah satunya adalah misalnya obesitas, ya, harus dilihat pada masing-masing pasien apa penyebabnya. Kalau memang penyebabnya obesitas atau adanya obstruksi jalan nafas, misalnya ada amandel atau tonsil yang membesar, maka dioperasi. Nah, kalau dia gemuk, maka turunkan berat badan dengan berolahraga, atau mungkin ada posisi yang salah, maka diperbaiki dan lain sebagainya. Baik, ada satu lagi pertanyaan dok. Dok, saya ingin bertanya, mengapa jika saya tertidur harus mendengarkan musik dok? Ya, hal itu termasuk ke dalam membawa masuk cepat ke fase tidur, di mana memang meditasi atau relaksasi pada mendengarkan musik, ya, ada yang bilang gelombang-gelombang di otak tertentu, ya, tapi intinya adalah relaksasi, bisa dengan musik, meditasi, yoga, apapun yang memang membuat relaksasi. Ada yang dengan berhitung mundur, latihan pernafasan, yang itu akan membawa ke fase tidur yang efektif. Tiap orang mungkin bisa memiliki cara yang berbeda yang cocok untuk dia. Ya, kemudian untuk slide berikutnya atau presentasi berikutnya adalah apa saja penyebab gangguan tidur, yaitu adanya suatu gejala atau kondisi medis, misalnya suatu penyakit jantung di mana terasa sesak atau sulit untuk tidur, jatuh tertidur karena posisi yang mengakibatkan sulit tertidur dan sesak. Kemudian adanya asma, rasa nyeri atau kondisi saraf yang disebut neuropati, bisa terjadi pada pasien diabetes misalnya. Adanya neuropati diabetes menyebabkan rasa nyeri yang sangat hebat sehingga sulit untuk tertidur. Kemudian penyebab gangguan tidur yang lain adalah gejala kondisi kesehatan mental seperti adanya depresi, ansietas atau kecemasan. Kemudian adanya faktor genetik dan efek samping dari suatu pengobatan, misalnya ada suatu jenis obat-obatan atau antibiotik yang menyebabkan sulit untuk tidur. Kemudian adanya perubahan kebiasaan atau habit dari tidur, misalnya biasanya shift malam, maka tidurnya pada siang hari, dan pada saat untuk selanjutnya juga menjadi terbiasa dengan siklus yang terbalik tersebut. Adanya penggunaan zat-zat sebelum tidur seperti minum kopi, kafein atau alkohol juga dapat menyebabkan gangguan tidur. Dan rendahnya kadar bahan kimia atau mineral tertentu di otak. Terdapat penelitian bahwa kekurangan mineral tertentu ataupun bahan kimia ataupun vitamin bisa menyebabkan gangguan tidur. Kemudian ada juga idiopatik atau tidak diketahui atau tidak dapat ditemukan apakah penyebab gangguan tidur pada orang tersebut. Nah, ini mungkin yang paling sulit. Apa saja resiko dari orang untuk mengalami gangguan tidur? Faktor resikonya jika memang tadi ada kondisi kesehatan yang mendasarinya. Kemudian apabila orang tersebut mengalami stres bekerja yang tadi pada malam hari dan siangnya tidur sehingga polanya menjadi terbalik. Adanya riwayat gangguan tidur pada keluarga kandung Anda, nah itu bisa faktor genetik. Dan penelitian menunjukkan bahwa wanita dan orang yang ditetapkan sebagai wanita saat lahir lebih mungkin mengalami gangguan tidur daripada pria. Dan faktor resiko lain adalah usia. Jadi ada orang-orang yang hampir setengah dari populasi manula atau yang memiliki usia di atas 65 tahun mengalami gangguan tidur, jadi sulit tidur. Namun para ahli mengatakan memang
manula atau geriatri dengan orang yang usia lebih dari 60 tahun memang kebutuhan tidurnya menjadi berkurang. Nah, jadi sebenarnya bukan gangguan tidur. Jadi bagaimana untuk menentukannya? Tentu saja tadi, apakah mengganggu secara fisik dan mental dari orang tersebut. Ya, apa yang terjadi jika kita kurang tidur? Kita sulit untuk belajar, mengingat, dan mengambil keputusan. Kemudian perubahan kepribadian, mudah emosi, mudah tersinggung. Ya, kemudian reaksinya jadi lambat. Mungkin kalau kita bilang sekarang adalah loading lambat atau lola. Ya, karena refleksnya menjadi menurun, sehingga kalau orang tersebut mengemudikan mobil atau mengendalikan, mengoperasikan suatu alat berat, hal dapat berbahaya karena bisa lebih rentan untuk terjadi kecelakaan. Kemudian juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, karena penelitian juga mengatakan bahwa orang-orang yang tidurnya kurang dari 6 jam, maka faktor hormonalnya seperti adrenalin dan sebagainya akan meningkatkan kadar kolesterol dan gula darah pada orang tersebut. Jadi sudah ada kaitan kurangnya lack of sleep terutama di bawah 6 jam dengan tingginya kadar kolesterol jahat dan kejadian resistensi insulin dan diabetes. Kemudian mudah terjadi depresi, obesitas tentu saja berkaitan dengan resistensi insulin dan hiperkolesterol tadi, penyakit jantung karena gangguan tidur juga lack of sleep mengakibatkan perburukan dari kerja jantung, dan demensia atau kepikunan yang juga pada beberapa kondisi dapat mengakibatkan mengancam jiwa. Nah, bagaimana gangguan tidur didiagnosis? Gangguan tidur didiagnosis dengan adanya pemeriksaan di layanan kesehatan, ada tes darah, penyebabnya apa, dan tes pencitraan. Kemudian akan diberikan suatu sleep diary atau catatan harian tentang tidur. Anda akan mencatat kapan Anda mulai untuk mencoba tidur, kapan sesungguhnya dapat tertidur, dan kapan bangun, dan apakah ada tidur siang atau tidak. Nah, akan juga dilakukan suatu studi tidur yang disebut polisomnogram. Bagaimana cara mengobati gangguan tidur? Mengubah rutinitas tidur Anda untuk dapat membuat suatu jadwal tidur yang teratur dan suatu sanitasi tidur yang baik. Jadi sebaiknya kamar tidur hanya dipergunakan untuk kamar tidur, tidak untuk belajar, makan, bekerja, dan sebagainya. Sehingga dipisahkan area-area mana untuk kita tidur, mana area kita untuk bekerja dan aktivitas lainnya. Kemudian ada terapi perilaku kognitif, yaitu untuk memberi latihan dan pengertian pada kognisi kita bahwa kapan kita memang butuh untuk tidur dan untuk dilatih agar tidur sesuai dengan waktu yang dibutuhkan dan tepat. Kemudian ada juga obat-obatan, namun pemilihannya tentu diserahkan kepada dokter dengan segala pertimbangan dan efek samping yang harus dipertimbangkan. Mengubah obat atau dosis jika terjadi kantuk yang berlebihan, dan menggunakan juga beberapa metode untuk mencari penyebabnya, apakah gangguan tidur tersebut pada orang itu yang terjadi. Dan ada juga yang dilakukan seperti terapi cahaya dan seperti hormon-hormon termasuk melatonin, ya, kemudian obat-obatan lainnya seperti golongan. Jika ada pasien-pasien yang insomnia, golongan tipe gangguan tidurnya dapat diberikan lamborexan. Kemudian pada restless leg syndrome dapat diberikan obat seperti gabapentin atau pregabalin. Dan selanjutnya, bisakah gangguan tidur untuk dicegah? Dapat dicegah, tapi jika tergantung dengan penyebab yang bisa ditangani. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan tentang gangguan tidur. Salam cari dokter.